Akhir tahun tinggal beberapa minggu lagi, IHSG pun kembali mencetak rekor barunya. Para investor pun berharap bisa mendapatkan kenaikan lagi di akhir tahun ini, di mana window dressing biasa terjadi. Bagaimana juga dengan prospek di tahun 2026 nanti? Bagaimana sebaiknya strategi para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Ernawan Rahmat Salim Syah, Chief Investment Officer Mandiri Manajemen Investasi. Kita melihat bahwa sebetulnya sampai akhir tahun nih, kalau saham-saham yang menopang IHSG itu beberapa memang valuasinya sudah sangat mahal ya, gitu. Kenapa? Karena memang PE-nya udah multiple-nya udah double digit, ada yang puluhan bahkan gitu ya. Tetapi di sisi lain saham-saham blue chips, big cap itu masih murah. Nah, jadi menuju akhir tahun kita pikir bisa ada window dressing karena banyak juga yang megang saham-saham big cap tersebut gitu ya, investor institusi. Mereka akan beli itu gitu. On the back of two things gitu ya. Yang pertama memang murah, mereka menambah posisi dan memang mau window dress gitu. Yang kedua, mereka expect bahwa di first quarter nanti dividend yield-nya akan bagus. Jadi mumpung masih murah sekarang, mereka collect. Nah ini akan membuat IHSG akan lebih baik ya. Gitu, dalam arti kita khawatir kan udah tinggi banget, sempat 8.700 gitu ya. Nanti takutnya koreksi dalam gitu, terutama kan ini saham-sahamnya yang fundamentalnya kurang. Jadi kita ngelihat koreksi signifikan itu enggak menuju akhir tahun, tapi juga kalau mengharapkan menuju 9.000, 9.200 gitu, itu enggak karena tetap investor melihat fundamental. Nah beberapa saham yang sudah kemahalan ini mungkin akan mengalami koreksi, tetapi beberapa saham lain yang blue chips tadi saya katakan berpotensi membawa dividen tinggi nanti di first quarter gitu ya, itu justru akan appreciate gitu. Jadi masih prospektif gitu ya. Nah tinggal sahamnya yang mana sekarang yang investor mau pegang gitu loh. Kalau 2026 kita melihat bahwa akan bullish di equity market. Karena kalau kita lihat dari GDP kan ya pemerintah punya guidance bahkan lebih agresif dari kita gitu. Kalau kita ngelihat mungkin GDP 5,2 growth-nya sampai 5,4 gitu ya. Itu akan bagus buat equity gitu karena equity memang sumbernya growth. Nah, di sisi lain the Fed itu akan melakukan serangkaian cut rate juga di 2026 untuk mencegah Amerika terjerumus pada hard landing ekonomi gitu ya. Bahkan mereka supaya ingin terus bertumbuh, no landing lah kalau perlu gitu ya. Tapi seburuk-buruknya mungkin soft landing. Akibatnya kan tadi malam juga udah terjadi cut ya gitu. Nah kita ngelihat di 2026 pun bisa terjadi 2 atau 3 kali cut oleh the Fed gitu ya. Indonesia mestinya BI pun akan ikut karena inflasi kita meskipun naik karena GDP meningkat dibanding 2025, tapi masih well anchored gitu. Jadi BI pun bisa melakukan cut. Nah ini akibatnya di fixed income market pun akan bullish. Jadi equity market bullish karena ada growth gitu ya. Tapi fixed income market juga bullish karena posisinya BI punya room juga untuk melakukan cut. Sebagai latar belakang tadi udah disampaikan the Fed. Nah, ini sangat jarang sih terjadi seperti ini. Biasanya kan bergantian ya, gitu. Kalau equity-nya yang bullish gitu kan, biasanya inflasinya tinggi, maka fixed income-nya akan siap-siap BI melakukan rate hike gitu kan ya, fixed income-nya bearish. Atau kebalikan, gitu, BI-nya melakukan cut, fixed income-nya bullish, tapi biasanya itu on the back of pertumbuhan yang lambat, gitu. Nah kali ini enggak nih, gitu tahun ini, gitu. Nah cuma ya dua class of asset ini akan rally. Cuma yang harus diperhatikan oleh investor adalah volatility akan ada dan mungkin eskalasinya bisa meningkat, baik sumbernya dari global
maupun dari domestik. Nah, kalau dari global apa? Perang tarif masih belum selesai, end state-nya kita masih belum tahu gitu ya. Belum lagi geopolitical tension di regional, kita baru-baru ini ngelihat Thailand dengan Kamboja gitu. Padahal mereka sedang bertanding di SEA Games ya, SEA Games Thailand gitu kan. Terus tentunya di Middle East itu masih api dalam sekam gitu ya. Resolusi konflik Ukraine-Rusia juga kita belum tahu, dan adanya peningkatan ketegangan di Taiwan Strait ya. Dan Jepang juga mengklaim salah satu pulau yang berbatasan dengan China, dan itu jadi sumber dispute gitu ya. PM Jepang yang sekarang ini agak lebih berani sih bicara tentang geopolitical tension. Jadi source-nya akan banyak atas volatility ini. Jadi meskipun marketnya bullish di dua class of asset itu, investor harus hati-hati karena dampak dari global ini ya cukup harus ditengarai. Dari domestik sendiri juga ada gitu ya yang harus kita waspadai. Terutama adalah bagaimana program-program pemerintah, prioritas pemerintah ini diakselerasi gitu ya, diimplementasikan gitu. Kalau misalnya makan siang bergizi gratisnya masih lambat akselerasinya, ya tentunya akan banyak cash yang tersimpan gitu ya. Padahal itu kan sebetulnya nggak cuma masyarakat bisa pakai uang makan siang itu untuk belanja yang lain gitu ya, tapi ada trickle down effect-nya gitu sebetulnya kan. Orang bangun dapur, ada demand terhadap makanan dan lain sebagainya. Bisnis UMKM mestinya yang kena. Nah, tapi kalau itu tidak terakselerasi sesuai target kan jadi problem. Lalu juga bagaimana bencana yang tiba-tiba terjadi gitu kan ya. Itu juga akan membuat hambatan di ekonomi kan gitu ya. Ini yang harus ditengarai. Selain investor juga harus melihat konsolidasi politik gitu ya, sesuatu yang untuk orang capital market susah menghitungnya gitu. Politik itu sesuatu yang fluid sekali gitu kan ya. Nah, jadi knowing bahwa marketnya bullish di 2026 tapi ada volatility, saran kita sih investor harus selalu melakukan diversifikasi gitu ya. Jangan terlalu optimis pada 1-2 stok atau posisi 1-2 bonds gitu ya, corporate bonds gitu, tapi lebih melakukan diversifikasi gitu ya. Kalau sulit melakukan diversifikasi, mungkin solusi membeli reksadana campuran atau balance fund itu bagus karena masih bisa partisipasi di kenaikan equity-nya maupun di fixed income-nya kan, balance kan ada 2 dari itu. Tetapi selain terdiversifikasi dari saham atau bonds-nya, dia juga terdiversifikasi dari class of asset-nya gitu ya. Jadi lebih kasih ease of mind gitu terhadap volatility ini. Ya, di 2026 kita membagi posisi kita secara fundamental, atau kita menyebutnya secara strategik gitu ya. Lalu juga ada yang secara taktikal gitu ya. Karena kalau secara fundamental aja, kadang fundamental ini agak lambat. Sementara fund-fund kita ini atau reksadana saham kita di-expect untuk perform juga gitu kan oleh investor. Jadi perlu ada taktikal. Nah, untuk yang fundamental gitu ya, sebetulnya kita suka saham-saham yang sudah murah tapi menawarkan pertumbuhan yang baik dalam bentuk dia punya earning yang bertumbuh baik gitu ya. Tapi juga saham-saham tersebut saat ini murah gitu ya. Jadi saham-saham blue chips yang berpeluang memberikan dividen tinggi dan profitability-nya juga bagus pertumbuhannya, itu kita suka. Itu tercermin di mana gitu ya? Itu tercermin di saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga misalnya, karena cycle-nya lagi turun gitu ya. Jadi blue chips, big banks kita suka, telco juga kita suka gitu ya.
perusahaan-perusahaan yang memang punya power untuk penetrasi ke market, memanfaatkan cycle ya, seperti perusahaan consumer yang blue chips, itu kita suka. Karena at the end of the day, orang akan ngelihat financial report-nya, fundamentalnya gitu. Ketika dia memberikan growth yang baik, sementara valuasinya masih murah, itu akan dikejar. Ya, untuk itu ya kita dari awal memang ada posisi itu. Yang lainnya lagi dari sisi flow, kita juga suka perusahaan-perusahaan yang menjadi proxy untuk asing masuk ke Indonesia gitu. Kenapa demikian? Karena akhirnya di Amerika valuasi sudah mahal sekali untuk equity. Mereka akan mencari emerging market karena mereka juga perlu invest, dan di emerging market salah satu yang masih murah adalah Indonesia. Jadi saham-saham yang dikenal oleh asing, biasa dibeli oleh asing, ini mereka akan alirannya balik lagi. Tadi disebutkan kan sudah mulai ya asing masuk ke Indonesia, mereka akan balik dan mereka nggak akan beli saham-saham yang mereka nggak kenal gitu, yang mereka sudah familiar bisnisnya gitu, which is ya big banks dan telco dan mungkin otomotif gitu ya, saham-saham yang mereka akan masuk. Nah, di sisi lain mungkin secara fundamental juga kita suka saham-saham yang kalau ada pergerakan secara global yang positif, itu mereka benefited. Itu saham-saham apa ya? Saham-saham resources misalnya, gold producer gitu. Ketika resources itu naik, which is trennya seperti itu, atau gold naik gitu. Nah, ini karena mereka produsernya dan mereka ekspor, mereka akan benefit. Ini untuk hedging lah, sort of gitu ya. Ketika tadi volatility secara global terjadi gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini akan benefit. Misalnya ketika knock on the wood ya, tetapi ada geopolitical tension antara dua negara yang erupted tanpa kita sempat antisipasi gitu ya, terjadi perang baru di kawasan gitu. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan resources seperti ini itu akan sangat benefit. Nah, terakhir untuk yang taktikal, ini harus berhati-hati, tapi memang kita melihat saham-saham yang ada momentum pergerakan walaupun valuasinya sudah tinggi, itu kita trading di situ gitu. Jadi kita beli, tapi nggak untuk waktu yang lama, namanya juga taktis ya gitu. Setelah kita pikir keuntungannya cukup, kita akan keluar lagi. Karena saham-saham ini fundamentalnya sudah tidak justify dengan valuasi yang ada gitu. Jadi atau dengan kata lain sudah mahal atau super mahal. Kadang saya menyebutnya valuasinya sudah astronomical gitu ya, saking sudah 20 kali, 30 kali, 40 kali gitu ya, tapi masih terus naik, ada momentum. Ya, yang taktikal itu ya saham-saham konglo kita sebutnya, atau saham-saham eksotik. Jadi di pasar saham sih kita relatively bukan membaginya berdasarkan sektor, tapi berdasarkan tema gitu ya. Ya, fundamentalnya seperti apa, satu. Yang kedua, sensitif nggak dia terhadap flow asing, karena kita expect flow asing akan masuk gitu ya. Yang ketiga, itu adalah dia proxy nggak terhadap harga-harga resources global gitu. Dan yang keempat, ya ini yang unik yang harus benar-benar dilihatin, yaitu tadi ya saham-saham momentum gitu ya, saham-saham konglomerasi atau kita sebutnya saham-saham yang bergerak secara eksotik. Kalau kita lihat ya, demografi dari pasar modal kita ini selama 3 tahun terakhir sudah berubah. Kalau dulu didominasi oleh institusi dan seperti kita tahu institusi lebih melihat kepada fundamental, tapi sekarang dominasi itu sudah digantikan oleh retail. Nah, kalau retail itu ya kita tahu apa yang bergerak naik gitu, mereka berbondong-bondong beli gitu ya, tanpa peduli dengan fundamentalnya seperti apa ya. Mereka punya prinsip buy high, sell higher gitu ya. Tanpa melihat fundamental. Jadi simply supply demand saja. Game yang baru ini yang tidak bisa diikuti oleh institusi gitu ya. Institusi tetap bekerja berdasarkan investment proses mereka.
Tapi kalau institusi atau manajer investasi stick hanya pada fundamental, ya performance-nya akan terhambat gitu ya. Walaupun nanti akan kembali ke fundamental, kenyataannya setelah muncul laporan keuangan tidak terlalu bagus atau bagaimana, dan ada yang mulai menjual saham-saham dengan momentum ini, momentumnya akan berbalik menjadi negatif momentum karena bottomnya jauh sekali gitu loh ya, karena sudah sangat mahal. Nah ini yang harus dilakukan karena saat ini momentumnya masih positif gitu, retail itu masih punya power untuk terus actively bertransaksi gitu ya. Jadi memang beberapa peluang tuh kita manfaatkan untuk ikut trading, tapi kita tidak pegang itu untuk lama sih. Jadi demografi marketnya yang berubah, itu yang membuat kita harus melakukan tactical trading juga. Oh enggak, jadi saham konglomerasi itu kan banyak ya, dan banyak yang bergerak naik. Yang pertama adalah dia harus ada di universe kita dulu. Nah, syaratnya untuk masuk ke universe kita, ada 4 atau 5 parameter secara fundamental harus dia penuhi. Gitu. Jadi kalau saham-saham eksotik itu yang berada di luar universe kita nggak touch. Ada di universe kita, artinya secara fundamental sudah justify, cuma sekarang valuasinya make sense nggak? Gitu. Biasanya kita suka karena filosofi kita adalah detect early, invest wisely, sama perform sustainably gitu ya. Kita nggak suka yang udah mahal gitu. Kita pengen detect early, masih murah. Terus wisely, gradually kita invest gitu ya, supaya nanti performanya sustainably gitu ya. Tetapi kan ya dengan berubahnya demografi ini tadi kita udah sampaikan, berdampak bahwa banyak saham-saham yang bergerak itu secara momentum. Nah, kita untuk memitigate risikonya gitu supaya jangan tiba-tiba terjebak di negatif momentum, itu ada 2 hal. Pertama, harus berasal dari universe kita, paling nggak secara parameter dia masuk gitu ya di universe kita. Salah satunya negatif equity itu nggak boleh. Di balance sheet-nya nggak boleh negatif equity, itu udah pasti kita nggak invest gitu. Nah, yang kedua, walaupun valuasinya sudah mahal, kita melihat ada pergerakan positif, ada tren positif gitu. Nah, kalau seperti itu, jadi kita tactically invest. Tactical itu sangat kecil dan come and go gitu, nggak lebih dari 5% mungkin. Ya supaya kita ikut aja lah, ada gitu. Ya, namanya juga taktik, nggak gede-gede gitu. Obligasi ini kita melihat karena cycle-nya kan sempat di 2025 itu memang cut ya BI, tapi maksudnya sempat berhenti terus baru cut lagi berhenti. Jadi agak sulit menebaknya. Tapi sebetulnya ketika series of cut terjadi itu sangat simple. Awalnya mungkin yang durasi pendek yang akan sangat sensitif terhadap cut ini gitu. Jadi mungkin yang pada bucket 3-7 tahun kalau Sun gitu ya. Itu yang akan rally duluan gitu. Tapi setelah itu capital gain itu akan banyak di-enjoy oleh bucket yang lebih panjang. Karena kan rumusnya kan setiap penurunan 1% dari suku bunga misalnya, itu tinggal dikalikan saja capital gain-nya dengan durasi. Jadi kalau durasinya 10 tahun, mestinya capital gain dia akan 10%. Tapi itu tidak serta-merta. Sementara yang pendek ini gitu ya, di-cut 1%, misalnya yang 3-7 tahun, itu kan antara 3-7% capital gain-nya setelah cut itu. Cuma dia yang bergerak duluan. Gitu. Yang ini mungkin agak belakangan, tapi akan terasa signifikan. Gitu. Jadi sekarang tinggal investor mau melihatnya seperti apa, karena marketnya bullish, yield curve itu akan parallelly shifting akhirnya. Nah, cuma dia nggak bergerak bersama-sama. Yang pendek dulu bergerak, nanti baru yang panjangnya adjust. Jadi itu tergantung pada selera investor seperti apa, gitu ya. Kalau mereka pengen mainnya cepat, ya stay dengan short bucket atau short duration. Tapi kalau mereka long term gitu ya, mendingan beli yang panjang karena capital gain-nya akan lebih terasa di situ.
gitu. Lalu kalau untuk korporasi, menurut kita harus dilihat spread dari issuance tersebut di semua credit rating gitu. Jangan sampai kayak di periode 2022, 2021 gitu, ada korporasi yang di credit rating tersebut bahkan lebih rendah dari Sun gitu loh. Kalau kayak gitu jadi dibeli, berarti udah mahal banget. Kan Sun yang nggak ada resiko ya untuk Indonesia. Kalau corporate ya berarti ada credit risk-nya di situ kan ya. Gitu. Jadi ada statistiknya, itu harus dilihat per credit rating itu harusnya selisihnya berapa ratus basis point terhadap relevan surat utang negara. Jadi memang kalau di fixed income itu numbers is important ya. Itu orang harus bekerja secara teliti dengan yield curve. Mereka harus bisa populate model yield curve-nya. Lalu harus periksa tuh per credit rating di durasi yang relevan, spread-nya terhadap Sun seperti apa gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.